Rahmat Irianto sudah bermain sangat mantap di bek kanan, tapi sekarang ada skema yang berubah dan apakah juga Rahmat Irianto akan tersingkirkan? Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Seperti biasa, saya doakan terlebih dahulu mudah-mudahan Bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Besok juga insya Allah kita masuk ke tahun yang baru, tahun 2025. Semoga ada kebaikan yang lebih baik, yang lebih sehat untuk kita semua. Persib Bandung juga bisa kembali juara, Bobotoh, dan sekaligus ketika kita masuk besok ke tahun 2025 itu bagi umat Islam kita masuk ke bulan Rajab. Maka bulan Rajab itu alangkah baiknya kita untuk mempertebal amal soleh karena insya Allah akan dilipat gandakan 2 kali lipat. Begitu juga dengan dosa yang kita lakukan, maka dosanya juga menjadi 2 kali lipat. Jadi itu reminder untuk kita karena sebentar lagi kita juga bakal masuk ke bulan Ramadan. Nah, Bobotoh, salam dunia. Langsung saja kita update informasi terbaru tentang King Persib Bandung. Yang pertama, memang bek kanan ini adalah posisi yang kita sorot udah dari musim kemarin dan seolah-olah kita sekarang benar-benar sunyi tidak membicarakan lagi bek kanan karena memang udah ditemukan posisi pemain yang sangat tepat, yaitu Rahmat Irianto. Mau tidak mau, suka tidak suka, sebenarnya Bobotoh salam dunia, walaupun waktu itu ada sebenarnya Bobotoh saya melihat yang memunculkan suara bahwa ketika hand-hand jelek, Rahmat Irianto percayalah di bek kanan karena dia pernah main di bek kanan, dia juga di timnas pernah main di bek kanan sama bagusnya, tapi tak kunjung dilakukan oleh Coach Bojan Hodak. Sebenarnya ini mulai dirasakan dan mulai itu ketika timnas Indonesia bermain di Piala AFF, di mana Kakang dan juga Robby Darwish yang biasanya mengisi posisi bek kanan dipanggil oleh timnas Indonesia. Saya juga kan udah bahas dari awal kalau bek kanan ini seolah-olah memang sejak dari awal dikorbankan oleh Coach Bojan Hodak. Jadi Coach Bojan mungkin lain meli pemain anu udah matang di posisi bek kanan, tapi untuk saat ini karena masih ada regulasi U22 sehingga bek kanan lah yang dipilih oleh Coach Bojan Hodak untuk dikorbankan, sehingga lebih sering dimainkan Kakang di situ, Robby Darwish di situ, kecuali ketika Piala AFF yang dimana Kakang tidak bisa bermain, Robby tidak bisa bermain karena dipanggil, dan mulai dimainkan lagi Rahmat Irianto di posisi bek kanan itu ketika melawan Lion City kalau saya nggak salah ya di ACL. Itu juga ketika hand-hand akhirnya cedera sehingga dipasanglah dalam tanda petik keadaan yang membawa Rahmat Irianto ke bek kanan. Tapi malah halus, bertahan bagus, menyerang juga bagus. Sebenarnya kita nggak terlalu shock-shock amat dengan penampilan Rahmat Irianto karena mungkin kita yang udah mengikuti Rahmat Irianto dari dulu, kita yang udah tahu Rahmat Irianto bahkan semenjak dari timnas Indonesia sebelum ke Persib, semenjak masih di Persebaya, Rahmat Irianto memang terbiasa juga main di posisi bek kanan dan memang bagus gitu kan, dan itu terbukti. Dan sekarang ketika akhirnya Kakang dan Robby Darwish kembali, ini memunculkan lagi memunculkan lagi pertanyaan untuk kita, akan kemanakah Rahmat Irianto? Apakah akan kembali ke gelandang? Karena di situ Deddy Kusnandar tidak ada cedera, bahkan Coach Bojan Hodak juga udah mengeluarkan statement kita tidak akan mengambil gelandangnya, katanya waktu itu. Tapi nggak tahu kalau besok atau lusa gitu kan, karena kita sejatinya masih punya pemain tengah yaitu Rahmat Irianto, katanya seperti itu. Nah, kalau seandainya Kakang dan Robby kembali dan bek kanan yang kembali ditumbalkan, otomatis Rahmat Irianto tidak bisa bermain kecuali di babak kedua, itu beda lagi. Nah, tapi juga jika kita melihat skema yang diturunkan yang dipakai oleh Coach Bojan Hodak ketika Persib Bandung kemarin mengalahkan Persis Solo 1-0, justru yang akhirnya dikorbankan adalah penyerang, yang dimainkannya adalah Ferdiansa. Ini bagi saya semacam buah si malakama juga sebenarnya bagi Persib Bandung, kecuali kita ingin detailkan lebih rinci ya. Karena untuk penyerang saat ini Ferdiansa, benar-benar maaf dengan segala hormat tidak memberikan kontribusi apapun untuk Persib Bandung. Memang bek kanan kuat, tapi penyerangan akhirnya jadi monoton. Terbaca hanya ke Ciro saja permainan, tidak ke Ferdiansa. Sementara ketika ketika Ciro dan Beckham yang bermain di situ lebih seimbang. Bahkan Beckham itu lebih kreatif, sering bermain menuju ke tengah gitu kan untuk membantu kreativitas di lini tengah. Ini semacam si buah si malakama. Jadi Bojan Hodak
harus berpikir lagi nih untuk di putaran kedua bukan formasi tapi susunan pemain mana yang lebih layak dipakai untuk 11 pertama. Walaupun tentu kita termasuk saya juga sangat percaya kepada Coach Bojan Hodak pasti memberikan yang terbaik. Cuman menurut analisis kita selaku pelatih online gitu kan, ini hal yang pasti akan merubah skema Persib Bandung juga. Kemarin Persib Bandung begitu luar biasa, begitu tampil energi ketika Piala AFF, ya tadi regulasi U22-nya dicabut. Sehingga Ahmad Irianto bermain di situ, Beckham bisa bermain di situ, dan seolah-olah mengingatkan juga kita kepada duo kanan kita dahulu, Muhammad Ridwan dan Supardi Nasir. Karena begitu telaten, begitu luar biasanya saling menutup, saling bekerja sama antara Beckham dan Ahmad Irianto ini. Sementara sekarang skema dan juga gameplay yang udah sangat bagus ini akan sedikit terganggu karena kembalinya regulasi U22. Atau mungkin juga Coach Bojan Hodak akan memasang pemain baru atau posisi baru nanti di U22. Apakah Azikri yang ada di tengah, atau juga mungkin Zulkifli, pemain yang baru saja diresmikan, dipromosikan dari Akademi Persib Bandung. Karena Zulkifli juga kan posisinya sebagai penyerang, winger. Jadi kalau misalnya Ferdiansyah tak kunjung membaik, udah diberikan banyak menit bermain tapi tidak memperlihatkan jawaban atas pertanyaan yang dibutuhkan oleh Coach Bojan Hodak dan juga Boboto, ya mungkin Zulkifli bisa dicoba. Kalau yang ingin dikorbankannya adalah penyerang, kecuali ingin kembali mengorbankan bek kanan, yang itu artinya Ahmad Irianto tidak akan bermain lagi di bek kanan. Masih bisa bermain inti, bisa mungkin aja di tengah, atau ya kalau enggak cadangan. Apalagi Boboto sealam dunia, saya yakin mungkin Boboto juga udah tahu rumornya Persib Bandung sekarang katanya akan memboyong 3 pemain, 2 lokal, 1 asing. Kita tepikan dulu yang lokal. Dan yang asing ini kabarnya posisinya adalah bek kanan. Tapi karena bek kanan sekarang sudah penuh, ada Ahmad Irianto, ada Kakang, ada Robi Darwis, ada Hen-Hen, 4 lah bisa dibilang. Mungkin 3 secara khusus umum, tapi secara khususnya ada 3, tapi secara umum ada 4 bersama Ahmad Irianto. Karena Ahmad Irianto ini kan pemain yang serba bisa. Posisi aslinya gelandang, cuman bagus juga main di kanan. Cuman karena bek kanan sekarang ada 4, kabarnya juga si bek kanan ini karena memiliki gaya main yang sangat agresif, akan didorong ke depan. Jadi winger, yang dimana itu adalah posisi milestone 5. Soal milestone 5 akan dikeluarkan atau akan tetap dipertahankan, kita nggak tahu. Kita lihat aja nanti gitu kan. Tapi intinya, kabarnya pemain asing ini bek kanan posisinya. Cuman karena melihat skema dan permainan yang agresif, kemungkinan dia akan digeser ke depan. Anggap saja dia posisi aslinya bek kanan, tetap dimainkan di bek kanan. Semakin sulit untuk Ahmad Irianto. Skema yang udah bagus, gameplay yang udah bagus ini akan sedikit berubah. Dan tentu harapan kita perubahan itu menjadi lebih bagus, bukan menjadi lebih jelek. Apalagi kalau seandainya si 2 pemain lokal itu salah satunya adalah pemain bek sayap kanan. Rizky Dwi yang sedang dirumorkan sekarang, sempat dulu jauh juga Fajar Fatur Rahman yang sempat dirumorkan. Jadi kita lihat aja akan seperti apa gameplay Persib Bandung di putaran kedua, dan tentu ini sangat menarik untuk kita dan mudah-mudahan aja tentunya lebih baik. Segitu dulu Boboto untuk pembahasan hari ini. Assalamualaikum.